Setelah Khadijah wafat, Rasulullah menikahi seorang perempuan yang telah berusia. Dialah Saudah binti Zam'ah, seorang wanita Quraisy yang dicintai Aisyah radhiyallahu anha. Berikut ini kisah tentang beliau. Namanya adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdusi Syams al-Qurasyiyah al-Amiriyah. Ibunya adalah Asisyamus binti Qais bin Amr. Beliau adalah istri kedua Nabi Muhammad dan termasuk orang yang pertama menyambut dakwah Islam yang dibawa Nabi. Tentu saja ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ummul Mukminin Saudah dilahirkan di Mekah dari keluarga keturunan Quraisy. Sebelum menikah dengan Rasulullah, suaminya adalah sepupu jauh Rasulullah, namanya Sukran bin Amr bin Abdusi Syams radhiyallahu anhu. Ia adalah saudara dari sahabat Sahal, Suhail, Sulaid, dan Hatib radhiyallahu anhu. Dari pernikahan pertamanya, Saudah memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahannya ini. Namanya Abdullah. Ia bersama suaminya dan saudaranya Malik bin Zam'ah, turut hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Sekembalinya dari Habasyah ke Mekah, Sukran wafat. Peristiwa ini sebelum hijrah ke Madinah. Ibnu Sayyid Anas, Uyun al-Atsar, 2381. Setelah sang suaminya wafat, Saudah hidup seorang diri di tengah keluarga suaminya yang masih musyrik. Ayahnya juga masih dalam kemusyrikan. Demikian juga saudaranya, Abdullah bin Zam'ah, juga masih berada di atas agama nenek moyang. Inilah keadaan Saudah sebelum dinikahi Rasulullah SAW. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha menyisakan kesedihan yang mendalam di rumah Nabi SAW. Terlebih wafat Khadijah hampir bersamaan dengan wafatnya sang paman, Abu Tholib. Dalam campur aduk suasana kesepian dan kesedihan, seperti anak dan rumah yang kehilangan pengurusnya, para sahabat merasa sedih dan peduli dengan apa yang menimpa Nabi. Mereka mengirim Haulah bin Hakim As-Salimah radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Maz'un, untuk menemui Nabi SAW. Haulah datang untuk memotivasi Nabi, agar tertarik untuk menikah lagi. Haulah radhiyallahu anha datang dan berkata kepada Nabi, "Hai Rasulullah, tidakkah Anda ingin menikah?" "Dengan siapa?" balas Rasulullah. "Kalau Anda mau dengan seorang gadis. Atau bisa juga dengan seorang janda," jawab Haulah. Rasulullah SAW kembali bertanya, "Kalau dengan gadis siapa? Dan kalau janda siapa?" Haulah menjawab, "Kalau gadis dia adalah putri dari makhluk Allah yang paling Anda cintai, yaitu Aisyah. Kalau janda Saudah binti Zam'ah. Ia telah beriman pada Anda dan mengikuti Anda." Rasulullah SAW mengingat nama Saudah binti Zam'ah yang sejak keislamannya begitu banyak memikul beban perjuangan menyebarkan Islam. Sehingga pilihan beliau jatuh pada Saudah. Hingga akhirnya, Haulah menemui Saudah dan menyampaikan kabar gembira bahwa tidak semua wanita dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi istri Rasulullah. Ketika bertemu dengan Saudah, Haulah berteriak, "Apa gerangan yang engkau perbuat sehingga Allah memberkahimu dengan nikmat yang sebesar ini? Rasulullah SAW mengutusku untuk meminang engkau baginya." Sungguh hal itu merupakan berita besar. Saudah tidak pernah memimpikan kehormatan sebesar itu, terutama setelah orang-orang mencampakannya setelah kematian suaminya. Rasulullah tentu tidak sembarangan dalam menikahi seorang perempuan. Yang dilakukannya tentunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan atas dasar nafsu. Allah juga yang telah memilih siapa-siapa saja yang akan menjadi istri Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah. Pernikahan Rasulullah SAW dan Saudah binti Zam'ah berlangsung pada Ramadan, tahun ke-10 dan setelah kematian Khadijah di Mekah. Saudah mulai memasuki rumah tangga dengan Rasulullah SAW. Dia merawat Ummu Kultsum dan Fatimah seperti merawat anaknya sendiri. Saudah memiliki kelembutan dan kesabaran yang dapat menghibur hati Rasulullah SAW, sekaligus memberi semangat. Dia tidak terlalu berharap dirinya dapat sejajar dengan Khadijah di hati Rasulullah SAW. Beberapa bulan lamanya Saudah berada di tengah-tengah keluarga Rasulullah. Keakraban dan keharmonisan mulai terjalin antara dirinya dan Rasulullah SAW. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dapat menyakitkan Rasulullah. Akan tetapi, pada dasarnya dia belum mampu mengisi kekosongan hati Rasulullah, walaupun dia telah memperoleh limpahan kasih dari beliau. Sehingga beberapa saat kemudian turun wahyu Allah yang memerintahkan Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar yang masih sangat belia. Rasulullah menemui Abu Bakar, dan menjelaskan makna wahyu Allah kepadanya. Dengan kerelaan hati, Abu Bakar menerima putrinya menikah dengan Rasulullah, dan disuruhnya Aisyah menemui beliau. Setelah melihat Aisyah, beliau mengumumkan pinangan terhadap Aisyah.
Sikap ketika Saudah mengetahui pertunangan tersebut, dia rela dan tidak sedikit pun memiliki perasaan cemburu. Dia merelakan madunya berada di tengah keluarga Rasulullah. Dia merasa cukup bangga menyandang gelar Ummul Mukminin, dapat menyayangi Rasulullah, dan dapat meyakini ajarannya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh kepentingan duniawi. Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah memiliki banyak karakter mulia. Ia merupakan seorang wanita yang mudah memberi dan bersedekah. Umar bin Al-Khattab pernah memberinya sebuah wadah yang dipenuhi dirham. Saudah berkata, "Apa ini?" "Ini sejumlah dirham," jawab orang-orang. "Di sebuah wadah kurma," komentarnya. Kemudian ia bagi-bagikan uang itu kepada orang-orang miskin. Saudah adalah tipe seorang istri yang menyenangkan suaminya dengan kesegaran candanya, sebagaimana dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Bahwasanya Saudah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu. Ketika ruku punggungmu menyentuh hidungku dengan keras, maka aku pegang hidungku karena takut kalau keluar darah." Maka tertawalah Rasulullah SAW. Ibrahim berkata, Saudah biasa membuat tertawa Rasulullah SAW dengan candanya. Tobaqoh Kubra, pukul 8.54. Ketika Saudah sudah tua, Rasulullah SAW berniat hendak mencerainya, maka Saudah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikanku. Bukanlah aku masih menghendaki laki-laki, tetapi karena aku ingin dibangkitkan dalam keadaan menjadi istrimu, maka tetapkanlah aku menjadi istrimu dan aku berikan hari giliranku kepada Aisyah." Maka Rasulullah SAW mengabulkan permohonannya dan tetap menjadikannya salah seorang istrinya sampai Rasulullah meninggal. Dalam banyak kesempatan, Saudah lebih sering mengalah dan memberikan hari gilirannya bersama Rasulullah SAW kepada Aisyah. Saudah juga selalu mengutamakan keridhaan Aisyah, bahkan tidak jarang harus begadang demi ketenangan Aisyah. Di antara keutamaan Saudah adalah ketaatan dan kesediaannya yang sangat kepada Rasulullah. Ketika Haji Wada, Rasulullah SAW bersabda kepada istri-istrinya, "Ini adalah saat haji bagi kalian. Kemudian setelah ini hendaknya kalian menahan diri di rumah-rumah kalian." Maka sepeninggal Rasulullah SAW, Saudah selalu di rumahnya dan tidak berangkat haji lagi sampai dia meninggal. Sunan Abu Dawud 2:140. Aisyah mengakui Saudah sebagai orang yang memiliki akhlak sangat terpuji. Aisyah pernah berkata, "Tiada seorang pun yang lebih aku kagumi tentang perilakunya selain Saudah binti Zam'ah yang sungguh hebat." Saudah meninggal di akhir kekhalifahan Umar di Madinah, tahun 54 Hijriah. Sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan rumahnya kepada Aisyah. Semoga Allah meridainya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah.